Halo, Assalamualaikum. Apa kabar hari ini sahabat? Semoga selalu sehat. Amin. Kali ini Mama Denis akan berbagi tips pemupukan menggunakan pupuk NPK agar adenium bisa berbunga lebat. Tips yang pertama adalah waktu pemupukan. Pemupukan yang ideal dilakukan pada pagi hari sebelum jam 8 atau sore hari setelah jam 4. Jangan melakukan pemupukan di siang hari pada saat terik matahari, karena tanaman sedang dalam kondisi stres. Dan hindari pemupukan ketika akan turun hujan, karena pupuk akan tercuci oleh air hujan. Tips yang kedua adalah kondisi media tanam. Harus diperhatikan bahwa kondisi media tanam sebelum pemupukan harus benar-benar dalam keadaan kering. Untuk adenium, biasanya 2 atau 3 hari setelah penyiraman terakhir baru bisa kita lakukan pemupukan. Ini sebagai topping media, saya menggunakan pasir malang, sehingga bisa dengan mudah diamati apabila kondisinya sudah kering. Tetapi apabila teman-teman ragu untuk memastikan, maka media bisa diraba seperti ini. Apabila sudah kering, bisa kita lakukan langkah berikutnya, yaitu pemupukan. Tips yang ketiga adalah jenis pupuk yang digunakan. Di pasaran banyak jenis pupuk NPK. Misalnya NPK 212121 itu untuk tanaman buah. Untuk tanaman hias adenium kita gunakan NPK 161616. Artinya pupuk tersebut mempunyai kandungan nitrogen 16%, fosfor 16%, dan kalium 16%, serta ditambah dengan kandungan unsur hara yang lain. Pupuk NPK ini adalah bahan kimia, dan salah satu sifat dasar bahan kimia adalah dia bisa berubah sifatnya seiring dengan masa penyimpanan. Oleh karena itu, saya meletakkan di dalam wadah yang tertutup rapat seperti ini, supaya dalam masa penyimpanan tetap dalam kondisi yang terbaik. Tips yang ketiga adalah dosis. Dosis yang saya gunakan adalah 1 sendok makan dilarutkan dalam 2 liter air. Tapi jangan seperti ini 1 sendok makannya, ini terlalu banyak. Secukupnya saja. Seperti ini contohnya. Nah, seperti ini ya, tidak terlalu banyak. Kemudian kita masukkan dalam wadah yang berkapasitas 2 liter. Ini setelah dimasukkan ke dalam wadah, jadi kelihatan sedikit sekali ya. Selanjutnya, kita tambahkan air secukupnya untuk melarutkan. Jangan sampai penuh, karena kalau penuh nanti proses pengadukannya akan sulit. Selanjutnya, kita aduk sampai pupuk yang tadinya berbentuk granular, ini akan menjadi larutan yang berwarna biru. Larutan biru ini adalah larutan awal atau larutan yang masih dari coatingnya yang terlarut ya. Sedangkan larutan yang bagian dalam atau larutan pupuknya itu sendiri itu berwarna abu-abu. Jadi hasil larutan akhir nanti tidak berwarna biru tetapi sudah mendekati abu-abu atau biru keabu-abuan. Jadi kalau larutannya masih berwarna biru cerah seperti larutan awal tadi, berarti teman-teman mengaduknya kurang. Berarti masih banyak granul yang ada di bawah yang belum teraduk. Tips yang keempat adalah penyiraman. Lakukan penyiraman pada bagian akar dan jangan terkena bagian daun karena bisa menyebabkan daun menjadi kering atau terbakar. Lakukan penyiraman secara sempurna pada semua sisi bagian pot. Jadi lakukan secara melingkar ya, tidak hanya di satu bagian sisi tertentu saja. Cara pemupukan yang sama juga saya lakukan untuk adenium saya yang berwarna pink ini. Siram pupuk NPK pada bagian akar dan hindari jangan sampai terkena bagian daun.
Itu yang berbonggol-bonggol itu sebenarnya akar ya, bukan batang, tapi akar yang sudah membentuk bonggol-bonggol yang kemudian terekspos ke atas dan terlihat sebagai batang, tapi aslinya itu akar. Sisa pupuk NPK bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman yang lain. Tapi perhatikan, sisa ini hanya bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman yang berkayu seperti tanaman palem atau tanaman Dracaena yang sudah besar seperti ini. Sisa pupuk NPK bekas adenium tadi jangan digunakan untuk memupuk tanaman tidak berkayu atau tanaman hias yang berbatang lunak seperti janda bolong. Untuk tanaman hias berbatang lunak seperti janda bolong, aglonema, dan lain-lainnya ya, itu dosisnya lebih rendah daripada dosis yang digunakan untuk adenium. Jadi apabila bekas adenium digunakan untuk memupuk janda bolong, maka akan terlihat seperti ini. Tunas daun tanaman janda bolong ini jadi terbakar ya. Sementara daun-daun yang lain, daun yang sudah dewasa, sudah tua, ini masih dalam kondisi sehat. Tapi tunas daunnya tidak kuat dan langsung terbakar. Tips yang kelima, periode pemupukan. Lakukan pemupukan secara rutin dengan periode 2 minggu 1 kali. Terima kasih sudah bersama Mama Denis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum.